sebenarnya yang paling bagus itu adalah Pak Prabowo nantinya entah dengan undang-undang, entah dengan Perpu, apapun lah caranya, untuk pemilihan atau pilkada 2029 yang akan datang, seharusnya untuk gubernur itu cukup, misalnya ini yang saya bayangkan, karena gubernur itu haruslah perpanjangan tangan presiden untuk setiap wilayah, seharusnya itu adalah orang presiden sebenarnya. Jangan sampai nih, ya mohon maaf, ini Korea ini petugas-petugas partai ini nanti jadi merasa bahwa kita dagang aja kalau kayak gini, nggak perlu jadi anggota dewan lah, ya kan, bisnis aja, jadi calo proyek aja. Wah, itu bahaya lagi, Bang. Itu bisa ambruk bareng kita. Mereka itu membayangkan bahwa Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu pecah karena keinginan mereka seperti itu. Jadi kalau mereka menganalisa bahwa hubungan Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu pecah, sudah retak dan lain-lain, itu karena dari diri mereka itu ingin hal itu terjadi, Bang. Kita ini terus terang perlu ngobatin kecanduan kita dengan pertengkaran selama 1/4 abad ini, Bang. Pasca Orde Baru ini. Kayaknya memang kalau bisa kita berantem deh gitu. Momen bersatunya kurang direnungkan. Inilah yang menyebabkan tadi itu memang banyak pemimpin-pemimpin kita yang belum kita bisa gabungkan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam juga untuk seluruh para penonton Unpacking Indonesia. Nah, bersama saya saat ini ada Bung Fahri Hamzah. Siap, Bang. Ya. Tokoh PKS. Sekarang menjadi Wakil Ketua Umum Partai Gelora. Ya. PKS ikut kita sekarang. Ya, PKS ikut kita. Partai Gelora gabung Kim, PKS ikut. Alhamdulillah. Ya. Jadi biasalah. Jadi PKS itu Partai Gelora ikut Prabowo, PKS ikut Gelora. Dengan sukarela. Kemudian ada satu lagi nih, bro kita, ya kan? Bro Jeffrey Giovanni Lim. JG Lim kalau kita musikan JG Lim. Saya baru pertama nih di satu podcast sama beliau nih, Pak. Iya, beliau minta tadi kalau bisa saya dengan Fahri Hamzah kata. Harusnya sama Mr. Q tadi. Mr. Q. Aduh. Ya, Mr. Q salah waktu. Salah waktu. Nah, jadi bersama JG Lim yang kebetulan ya sebulan sekali ada di Jakarta, kita tangkap juga nih kan, supaya bisa memberikan kontribusi banyak lah. Sekarang adil, 2 minggu di Jakarta, 2 minggu di Singapura. Gitu ya. Iya. Tapi kan artinya kemana-mana bawa istri kan. Kadang-kala, kali ini nggak ikut, Bang. Oh gitu. Kalau dia nggak bawa istri, tidur di rumah. Iya. Tapi kalau dia bawa istri, tidur di hotel. Itu lain. Ke Bali dong. Enggak, kalau orang lain ke Bali. Kalau orang lain bawa istri tidur di rumah, nggak bawa istri tidur di hotel. Kalau JG Lim ini beda. Kalau bawa istri, tidur di hotel. Kalau nggak bawa istri tidur di rumah. Iya, itu yang benar itu. Itu yang benar jalannya. Itu ihdinas siratal mustaqim. Kebalikan dari kebanyakan orang. Ini ngomong-ngomong, Bung Fahri juga sudah lama ya, terakhir kita sempat Zoom ya. Zoom dari Sumbawa. Ya. Kemudian JG Lim ini juga sudah lama nggak ketemu. Ya. Pasti tetap mengikuti perkembangan yang terjadi. Pertama adalah perkembangan dan situasi politik di negara kita ini.
Ya, ya. Nah, Bung Fahri, saya ke Bung Fahri dulu ya, karena yang mungkin banyak mengikuti ya di dalam negeri, artinya baik secara rohani maupun secara jasmani ngikuti perkembangan ini kan. Iya, 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 iya. Kalau JG Lim kan ngikutinya secara rohani aja karena ada di Singapura. Jarak jauh ya. Jarak jauh. Nah, kalau kita lihat kan ini menarik sekali ya. Ya. Pidato-pidato Pak Prabowo di 3 partai lah paling tidak. Ya, ya. Yaitu pertama Partai Amanat Nasional, kedua Partai Nasdem, ya, ketiga Partai Gerindra. Partainya Prabowo Subianto sendiri. Nah, kita lihat di dalam pandangan-pandangan Pak Prabowo ketika di Partai Amanat Nasional itu kan menggariskan banyak hal dan kemudian mengangkat isu juga beberapa yang sensitif. Pertama misalnya persoalan bagaimana lembaga intelijen kita itu jangan menjadi institusi yang mengadu domba. Ya, Kan gitu. Itu saya kira memang sangat penting. Itu kan artinya kalau Pak Prabowo sebagai presiden yang terpilih menyampaikan itu pasti informasinya A1 gitu loh. Ya kan nggak mungkin dia ngarang-ngarang itu kan. Pasti itu. Kemudian kalau kita lihat di Nasdem sebenarnya lebih banyak nuansanya ya bukan apa ya, artinya lebih banyak mengayomi ya. Ada rasa kasihan juga gitu loh. Ya kan sama Pak Surya Paloh sama Nasdem kan. Supaya jangan merasa tersingkirkan atau merasa disingkirkan lah gitu. Pak Prabowo kan menunjukkan sikap yang dia ya ayolah kita sama-sama, nggak perlu kita mesti berpisah bermusuhan segala macam. Nah ini bagaimana Bung Fahri melihat ini? Ya, saya kadang-kadang setiap peristiwa itu tidak terlalu saya tanggapi secara antusias karena pada dasarnya menanggapi peristiwa itu sebenarnya pekerjaan dari pikiran-pikiran sedang gitu. Pikiran-pikiran besar itu biasanya dia membaca gagasan di balik semua peristiwa itu. Ide-idenya. Apakah idenya ini tetap atau idenya berubah gitu. Dan nanti barulah kemudian kadang-kadang kita bicara tentang di ujung ya pikiran-pikiran kecil itu membicarakan tentang pribadi-pribadi ya. Jadi misalnya di pidato-pidato itu Pak Prabowo banyak berseloroh tentang orang-orang ya kan. Pak Surya Paloh dibilangin Mas Jenggot ya kan. Mas Brewok ya, kemudian Pak Muhaimin dikasih pantun ya kan. Ya kawan baru apabila mengenalkan baru, kawan lama dilupakan jangan, kayak gitu-gitulah. Jadi itu pikiran-pikiran yang kita pakai gitu. Nah, saya selalu memakai pikiran besarnya bahwa ini momen bangsa Indonesia untuk konsolidasi. Gitu. Itu pertama-tama gitu. Dan ini pikiran besarnya. Dan ini harus menjadi pikiran kolektif kita. Pemilu sudah selesai ya, tapi memang ada pilkada, ini peristiwa kecil ya, yang saya sendiri ingin membuatnya itu lebih kecil lagi dengan menghilangkan pilgubnya ya. Karena kalau hilang pilgubnya itu, peristiwa pilkada itu akan betul-betul kontestasi pelayanan publik, bukan kontestasi politik. Pilgub ini yang membuatnya itu menjadi berbau kontestasi politik, padahal kepala daerah itu udah nggak ada politiknya harusnya. Kepala daerah itu adalah lomba pelayanan. Ya lomba melayani rakyat, udah nggak usah ada politiknya di situ. Nah, gara-gara ada pilgub inilah kemudian ini berbau pertarungan politik menjelang 2029 dan sebagainya. Jadi saya dalam gambar besarnya optimis bahwa gagasan negara harus terkonsolidasi, elit harus bersatu, ya kita harus punya perspektif bersama melihat 2045 itu. Kalau itu tetap ada Bang, saya kira kita senanglah dengan apa yang terjadi dan pidato Pak Prabowo dan Pak Jokowi saya kira mengafirmasi bahwa kita semua ingin bersatu, kita semua ingin kompak. Ya isu-isu kecil soal tadi saya bilang siapa yang maju di gubernur dan sebagainya itu menurut saya itu peristiwa kecil lah gitu.
Tapi ini menurut saya ya kita bersyukur begitu karena ada antusiasme untuk bersatu. Meskipun saya dalam gagasan ide tetap saja mengkhawatirkan hilangnya sikap kritis Dewan misalnya, itu juga nggak boleh Bang. Makanya saya juga nanti kita perlu memikirkan ini, jangan pula Dewan-Dewan ini setelah bosnya ini bersatu dan sebagainya terus dia nggak mewakili rakyat lagi. Itu juga nggak boleh terjadi Bang, sebab dia kan dipilih untuk melayani rakyat. Sebab in the end kan kita bicara kepuasan rakyat. Ya kan, pemilik kuasa ini kan rakyat Bang. Kalau dalam demokrasi ya, jadi suara rakyat suara Tuhan. Tapi karena itulah kepuasan rakyat itu adalah yang paling penting. Bahkan keselamatan rakyat adalah hukum yang paling tinggi dalam tradisi negara hukum kita. Jadi itu juga nanti perlu dijaga. Jangan sampai nih, ya mohon maaf ini Korea ini petugas-petugas partai ini nanti jadi merasa bahwa kita dagang aja kalau kayak gini, nggak perlu jadi anggota dewan lah, ya kan, bisnis aja, jadi calo proyek aja. Wah itu bahaya lagi Bang. Itu bisa ambruk bareng, kita nggak mau kita ngambruk bareng Bang. Nah kayak gini-gini Bang, saya concernnya melihat persoalan itu begitu Bang. Cara ngelihatnya. Bro Lim, kalau pakai Jegilim kepanjangan. Bro Lim aja lah. Bro Lim boleh, Kohlim boleh. Kohlim boleh. Jadi Bro Lim. Jadi ini kan kita lihat ya, bahwa banyak sekali beredar di media sosial dari kelompok-kelompok tertentu yang sudah sebenarnya orang sudah tahu lah, saya nggak usah sebut kelompoknya ini, yang selalu mengisukan ada perpecahan antara Prabowo dengan Jokowi. Kan gitu. Bahkan ada yang berupaya memang dia tahu nggak pecah ini, tapi bagaimana kita pecahkan, kan kita belah dua nih supaya tabrakan antara Jokowi sama Prabowo. Nah, tapi kan setelah kita melihat pada saat kemarin Gerindra, Rakernas Gerindra ya, Mukernas ya, Musyawarah Kerja Gerindra, Rapimnas ya, Rapimnas Gerindra, itu kan kalau kita lihat harmonis sekali. Pidat seperti gayung bersambut itu. Pidatonya Pak Prabowo disambut baik positif oleh oleh Pak Jokowi. Kemudian pada saat penutupannya juga Pak Prabowo lagi menyambut Pak Jokowi. Kemudian respek dari seluruh kader Gerindra yang hadir luar biasa. Kan? Itu kan luar biasa. Nah, kalau kita lihat dari segi ini, bagaimana pandangan Bro Lim ya melihat situasi ini? Ya, sebelum masuk ke situ Bang, saya rasa saya ingin mencoba highlight apa yang disampaikan Bro Fahri tadi soal pentingnya format pemilihan gubernur itu kita ubah Bang. Saya rasa itu juga sama ada pada saya. Kalau itu hanya pemilihan tingkat kabupaten dan kota, maka suasananya betul, suasana hanya kompetisi biasa untuk memperebutkan jabatan atau kekuasaan sebagai pelayan publik gitu. Dan efek politisnya tentu lebih rendah dan tidak akan sampai ke permukaan. Sekarang pemilihan gubernur ini menjadi agak isunya di beberapa provinsi menjadi lebih menasional karena memang terlalu dekat dengan pusat. Padahal nggak signifikan lagi pemilihan gubernur secara langsung itu, karena kita tahu gubernur di Indonesia yang punya wilayah itu hanya gubernur Jakarta Bang. Kalau gubernur provinsi lain kan nggak punya wilayah sebenarnya. Jadi saya pernah ngobrol panjang juga sama Bro Fahri. Sebenarnya yang paling bagus itu adalah Pak Prabowo nantinya entah dengan undang-undang, entah dengan perpu, apapun lah caranya, untuk pemilihan atau pilkada 2029 yang akan datang, seharusnya untuk gubernur itu cukup, misalnya ini yang saya bayangkan, karena gubernur itu haruslah perpanjangan tangan presiden untuk setiap wilayah, seharusnya itu adalah orang presiden sebenarnya. Artinya presiden yang memimpin mengusulkan minimum 2 nama. Nah, agar hak DPRD atau partai politik itu tetap berjalan, ya biarlah DPRD memilih 2 nama yang diusulkan oleh presiden.
toh dua-duanya adalah orang yang memang disukai atau diinginkan oleh presiden gitu. Iya. Itu kira-kira catatan aja atas apa yang Bro Farid sampaikan tadi. Dan itu saya rasa harus selalu kita gelorakan, harus selalu kita ungkapkan ke permukaan. Karena itu saya rasa penting sekali. Dan itu juga menghemat biaya yang begitu besar sebenarnya. Nah, kembali ke pertanyaan Bang Julvan tadi soal harmonisasi Pak Prabowo, Pak Jokowi, dan banyak pihak yang kemudian seolah-olah menarasikan bahwa mereka sudah pecah. Saya dari awal percaya itu terjadi akibat keinginan mereka sebenarnya. Jadi mereka itu membayangkan bahwa Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu pecah karena keinginan mereka seperti itu. Jadi kalau mereka menganalisa bahwa hubungan Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu pecah, sudah retak dan lain-lain, itu karena dari diri mereka itu ingin hal itu terjadi, Bang. Iya. Nah, jadi apapun bentuk peristiwa-peristiwa yang terjadi di Indonesia ini, kemudian mereka hubung-hubungkan bahwa di antara dua orang ini sudah pecah. Walaupun logiknya nggak ada, tapi mereka paksakan aja itu, gitu. Ya, jadi kalau kita lihat itu kita kasihan juga, Bang, karena teman-teman ini kan teman-teman kita juga. Iya, iya. Kita juga mau kasih tahu mereka kan juga antara males sama malu juga gitu, untuk ngomong hal yang kita tahu tuh jauh dari apa yang mereka harapkan gitu. Dan yang lebih kasihan lagi, Bang Julvan, kita tahu juga bahwa keinginan mereka itu makin hari justru bukan makin dekat dengan apa yang mereka bayangkan, tapi makin jauh. Nah, celakanya lagi pada Rapimnas Gerindra yang kemarin ini, kebetulan ini pertama kali, Bang, saya datang di acara partai politik, dan kesan saya nih, Bang, saya rasa ini adalah acara partai politik yang paling hebat yang saya pernah lihat. Penyelenggaraannya begitu profesional, pemilihan materi acaranya juga luar biasa, pemilihan lagu-lagu yang dinyanyikan juga tepat dan cocok sekali dengan momen itu. Dan yang luar biasa memang ditutup oleh dua pidatonya Pak Prabowo dan pidato Pak Jokowi yang super luar biasa, Bang. Iya, gayung bersambut ya. Gayung bersambut, dan di situ juga mematahkan semua hal yang orang anggap mereka retak, mereka sudah akan berpisah jalan, mereka akan saling menyakiti, segala mimpi-mimpi buruk para pemarah ini, ya, ini tampaknya di situ kemudian jadi lemes semua nih, Bang. Jadi kalau saya bayangkan teman-teman saya yang pemarah ini, kayaknya waktu nonton acara itu lemes semua tuh mereka, gitu. Karena habis acara itu saya lihat kemudian dunia podcast juga agak redup tuh, karena memang acara Rapimnas Gerindra itu betul-betul mematahkan semua analisa yang seolah-olah cerdas tadi itu, Bang. Yang seolah-olah mereka tuh punya sumber khusus, punya kedekatan khusus atau yang lain-lain tadi itu. Itu terpatahkan semua oleh dua pidato tadi. Dan yang kedua, Bang, catatan yang penting juga atas dua pidato itu, inilah pertama kali presiden yang akan mengakhiri jabatannya begitu dekatnya dengan presiden berikutnya. Artinya kita harus memberikan apresiasi yang tinggi sekali kepada Pak Jokowi, bahwa sebagai presiden dia bukan saja sukses 10 tahun ini, tapi dia juga sukses menyiapkan penggantinya yang melanjutkan apa yang menjadi cita-cita kita bersama, Bang. Dan yang luar biasa, Pak Prabowo walaupun lebih senior dari Pak Jokowi, walaupun berusia lebih tua dari Pak Jokowi, tapi betul-betul menjadi seorang yang punya jiwa yang baik, jiwa yang negarawan, yang bisa memposisikan dirinya sebagai orang yang menggantikan Pak Jokowi. Luar biasa, Bang. Jadi kita harus apresiasi mereka berdua sebagai negarawan-negarawan Indonesia yang membanggakan. Kira-kira gitu, Bang. Iya. Jadi ingat tadi kenapa podcast juga sepi ya tadi setelah pidato itu ya. Karena saya ada yang kirim di atasnya pidato Pak Jokowi dan Prabowo, di bawahnya ada video yang dikirim ke saya, Rocky Gerung lagi joget-joget di satu tempat itu ya, dengan seorang penyanyi. Ya itu sih biasa-biasa aja. Cuman apa maksud orang ini ngirim-ngirim ini? Ya memang saya kira menarik ya. Bung Fahri gimana melihat ini?
Saya kira memang kita harus berterima kasih kepada teman-teman Gerindra ya, yang dari semua prosesi ulang tahun partai, Munas partai, Rapim partai yang terselenggara menjelang Oktober ini, yang memang penuh dengan spekulasi ya, karena kemarin diawali oleh peristiwa yang agak mendadak di Golkar ya, kemudian PAN, Nasdem, dan seterusnya itu. Partai Gerindra kemarin tuh betul-betul bisa menyajikan sesuatu yang baru pada level partai itu ya. Apalagi kalau nanti bisa kita sajikan dalam level nasional, Bang, dalam hari proklamasi kah atau apakah gitu ya. Itu pesan yang menyatukan gitu. Luar biasa itu ya, terutama waktu, kalau yang saya sih, yang forum yang sangat mengharukan itu ketika menyajikan orang-orang yang sudah meninggalkan partai atau meninggal dunia itu, Bang. Itu sangat mengharukan gitu, sebab kadang-kadang kita ini partai politik, Bang, kesibukan berantem, jasa orang yang pernah berjuang itu dilupakan gitu, Bang, karena sibuk dengan berantemnya itu, agenda utamanya berantem gitu loh, bukan bersatu. Nah, jadi saya kira itu ada satu penyajian yang luar biasa ya. 2,5 jam tuh tidak membosankan itu. Nuansanya betul-betul kayak satu orkestra negara begitu, yang menyajikan sisi-sisi romantisme kita sebagai negara pejuang ya kan. Pakaian seragamnya kerasa gitu ya, kayak pejuang. Kemudian penyanyi awalnya itu ya, sebelum Denny ya, itu luar biasa gitu, mengingatkan kita. Jadi saya kira nuansa ini memang sangat diperlukan lah ke depan, Bang. Kita ini terus terang perlu ngobatin kecanduan kita dengan pertengkaran selama 1/4 abad ini, Bang. Pasca Orde Baru ini. Kayaknya memang kalau bisa kita berantem deh gitu. Momen bersatunya kurang direnungkan. Inilah yang menyebabkan tadi itu memang banyak pemimpin-pemimpin kita yang belum kita bisa gabungkan gitu. Belum kita satukan kembali ya. Mudah-mudahan Pak Prabowo seperti janji beliau, mudah-mudahan itu momen pemimpin kita nggak ada lagi yang perang pribadi lah ya kan. Kalau narasi kita berharap pemimpin kita berbeda narasi, tapi kalau udah persoalannya sangat pribadi, saya kira nggak sehat bagi bangsa kita gitu. Nah, momen event-event ini penting ya. Mudah-mudahan juga nanti pada saat pelantikan Pak Prabowo 20 Oktober, semua pemimpin yang masih hidup itu betul-betul bisa hadir ya kan. Kita betul-betul merayakan satu zaman baru, bagaimana Indonesia ini mengkonsolidasi dirinya di tengah situasi dunia sekarang ini. Ya, tadi kan waktu ketika pidato di Nasdem, Pak Jokowi mengatakan dulu datangnya rame-rame, sekarang sendirian kan gitu. Artinya dia merasa sendirian. Dalam pikiran orang, wah ini Prabowo sudah meninggalkan Jokowi ketika pidato di Nasdem. Tapi kan ketika beliau berpidato di Gerindra, situasi kan berubah. Jadi ada ini yang beredar di media sosial, saya kira ini mungkin benar ya. Ini dari Pak Prabowo nih. Kalau Pak Jokowi dicubit, yang rasakan seluruh partai Gerindra. Itu pidatonya Pak Prabowo. Ya, kami di belakang Bapak. Nah ini kan saya kira luar biasa ya. Luar biasa. Nah, mestinya kan ini kan persoalannya yang kita dukung ini kan pemimpin nasional, kepala negara. Ya, tidak ada yang aneh di sini, ya kan? Tetapi kalau kita misalnya menyatakan seperti ini kepada orang yang sebenarnya nggak ada posisi yang strategis, mungkin orang nganggap nih orang nih ngapain sih? Tapi kalau kepala negara kan biasa. Kita mengharapkan memang semua partai, even PDIP, kita harapkan kita dukung sepenuhnya keberhasilan pemerintahan Prabowo ke depan. Kan itu positif sekali ya. Nah tapi Bro Lim kita nggak merasakan itu. Ini bagaimana? Artinya tadi kan kita bicara kelompok-kelompok kan. Ini penyebabnya apa kok mereka itu belum bisa menyatakan sepenuh hati lah bahwa kita harus sukseskan ini. Saya sekarang justru
sudah dalam posisi ikhlas Bang Julvan, bahwa memang harus ada yang seperti itu, dan nggak usah besar-besar. Itu kan kira-kira mungkin kelompok itu nggak lebih dari 15% lah Bang. Jadi dari pidato ke pidato Pak Prabowo yang kita dengarkan itu, dari pidato di Kongres PAN, di Kongres Partai Nasdem, dan terakhir di Gerindra itu kan terlihat sekali sebenarnya Pak Prabowo menyadari keterpilihan dia sebagai presiden ini bukanlah sesuatu yang untuk dibangga-banggakan gitu, tetapi ini harus menjadi sesuatu yang berkaitan dengan tanggung jawab, dan tanggung jawab itu kan besar sekali. Karena tantangan besar kita menuju 2045, menuju Indonesia maju. Nah, bagaimana agar kita menjadi Indonesia maju itu? Maka memang diperlukan kerja keras, dan untuk kerja keras itu akan menjadi lebih ringan Bang kalau kekuatan yang ada di Indonesia ini, orang-orang baik di Indonesia ini kemudian bersatu padu dalam satu orkestrasi yang sama dengan dirijen Pak Prabowo gitu Bang. Nah memang tadinya saya berharap dan masih ada punya optimisme bahwa pada akhirnya Pak Prabowo akan bisa merangkul seluruhnya. Tetapi akhirnya saya sadari juga bahwa gak perlulah kita paksakan itu. Gak perlulah angka mutlak 100% itu kita punya Bang. Karena pun sekarang kalau kita anggap ini sudah 85%, cukup juga Bang. Gitu. 85% itu kan kalau kita zaman kuliah dulu udah nilainya udah A juga itu gitu. Buat apa harus kejar yang sampai 100 gitu. Nah, kalau kita lihat situasi yang hari ini yang terjadi, barangkali yang penting juga kita selalu bangkitkan ke depan adalah tentang optimisme dan tentang pikiran-pikiran yang baik Bang. Sekarang ini masyarakat kita ya akibat beberapa keriuh rendahan belakangan, terutama sejak demam media sosial ini, itu kan lebih suka berantem sebenarnya. Nah tetapi yang unik adalah Pilpres kita ini justru mengakhiri itu Bang. Pemilihan presiden kita yang terakhir ini masuk ke fase mengakhiri itu, mengakhiri keriuh rendahan itu. Nah kalau kita lihat itu, maka harusnya Bang, hanya orang-orang yang memang tanda kutip tingkat malunya memang udah nggak bisa ditekan lagi, yang masih bersuara miring sebenarnya Bang ke depan. Jadi kalau kita besok masih mendengar sahabat-sahabat kita atau teman-teman kita bersuara miring, nyinyir, cerewet, dan penuh dengan insinuasi yang negatif, ya biarkan aja Bang. Karena memang mereka harus ada. Apalagi ini kita nggak perlu bayar mereka lagi untuk melakukan itu. Supaya apa? Supaya kita yang 85% ini bisa bersatu padu dan kemudian menjadi sinergi yang kuat untuk membangun bangsa ini ke depan agar tercapai cita-cita Indonesia Emas 2045 itu Bang. Saya rasa itu kita harus ikhlas terhadap yang sisa ini begitu. Karena memang mereka harus ada sebenarnya. Artinya kan memang kalau dalam demokrasi kelompok oposisi itu ada. Tapi kalau kita lihat kelompok-kelompok yang ada ini kan bukan oposisi. Karena yang mereka persoalkan itu bukan program, bukan policy dari pemerintah. Ya kan? Tetapi hanya mengungkapkan sisi-sisi pribadi, keluarga. Ini saya kira ini istilah tadi kan, nyinyir. Ini memang Bung Pari bisa nggak melihat bahwa ini ada sikap-sikap orang yang kalah ini sebenarnya, lalu tidak mau menerima kekalahan kan? Benar. Sebenarnya kan cara melihatnya itu Bang, kalau saya selalu kan membacanya, kita ini adalah korban dari sistem yang kita buat sendiri. Misalnya sikap orang-orang sampai sekarang yang tadi itu yang tidak ikhlas melihat bahwa Pak Jokowi mengantarkan Pak Prabowo, kemudian anak Pak Jokowi jadi wakilnya Pak Prabowo, dan seterusnya lah ya, yang istilahnya itu beruntun begitu. Sebenarnya kan itu adalah akibat normal dari sistem yang sebenarnya juga harus nanti kita perbaiki ya.
Saya terus terang Bang, kemarin tuh waktu Gerindra menayangkan video tentang Pak Jokowi itu, saya aja yang bukan orang PDI, bukan orang Gerindra itu terharunya itu agak dalam saya ngelihat itu. Kenapa kita nggak melepas pemimpin yang akan pergi itu dengan kata-kata yang baik begitu. Di Amerika itu Bang kan lebih keras kan. Tapi setiap pidato presidennya itu saya ingat betul itu sequence-nya itu ya. Selalu presiden baru mengatakan terima kasih kepada presiden yang telah membuat yang terbaik bagi bangsa kita dalam melayani rakyat Amerika. Itu mengharukan itu Bang. Jadi habis dimaki-maki dalam apa istilahnya dalam debat kampanye begitu Bang ya. Tapi begitu dia selesai dia bilang ini orang harus. Makanya di Amerika tidak ada tradisi menghujat atau ya mungkin sekarang aja agak lebih tegang karena Donald Trump memang kadang-kadang agak agresif ya ini ya. Tapi tradisinya kan begitu Bang. Jadi yang sudah pergi ya sudahlah. Dia pergi dengan segala memorinya dan kita harus merekamnya itu sebagai memori yang baik dan itu dilakukan oleh Gerindra kemarin itu Bang. Yang kita bayangkan karena Pak Jokowi kan kita tahu kan partainya kan sebenarnya bukan Gerindra kan begitu. Jadi saya kira emosi ini memang harus mulai kita hentikan untuk kita nyalahin diri kita sendiri karena kita ini adalah korban dari sistem. Saya bisa membaca ya misalnya kenapa akhirnya Pak Jokowi berbeda paham dengan PDIP misalnya. Saya bisa menganalisisnya bukan karena kecenderungan pribadi, tapi karena adalah akibat daripada kita nggak menata sistem dengan baik. Misalnya Pak Jokowi dipilih rakyat, tapi kita tahu bahwa ada intervensi besar selama beliau memimpin dari belakang. Dan itu tidak nyaman Bang, otomatis itu tidak nyaman. Dan itulah yang menciptakan mekanisme dalam diri Pak Jokowi untuk berpolitik yang tidak diketahui oleh partainya. Karena ada gangguan Bang. Itu kalau kita ungkap secara lebih belak-belakan nantilah kita tulis ini sebagai pelajaran politik. Maka kita mesti belajar bahwa presiden itu kalau sudah terpilih jangan diintervensi. Jangan diganggu dari belakang. Jangan punya agenda lain di belakang layar. Jangan istilahnya tuh sendiri-sendiri, ini presidensialisme. Tidak ada kekuatan lain. Cuman satu yang dipilih rakyat itu cuman 2 orang. Bahkan kalau dalam sistem Amerika itu wakilnya itu running mate. Yang dipilih itu presidennya doang. Karena ini nanti cuman untuk ngebantuin kan kira-kira gitu Bang. Itu nggak boleh kita tawar-menawar, bikin dapur sendiri, bikin operasi sendiri, megang institusi dalam negara dimainkan sendiri dari belakang. Tidak boleh Bang. Ini kan yang sebenarnya menciptakan Pak Jokowi melakukan semacam rebellion terhadap situasi. Karena dia tahu ini nggak baik gitu loh. Nah yang begini-begini Bang, harus kita introspeksi, ada salahnya kita. Masa Pak Jokowi terus yang salah? Seolah-olah yang lain nggak ada yang salah. Banyak yang salah, harus dikoreksi. Memang kita, kalau kita melihat ya, mungkin karena komplikasinya begitu ya, akhirnya Pak Jokowi tidak kuasa untuk melihat merajalelanya ya pemain-pemain di sekitar dia. Yang itu menurut saya sebagai orang yang ngerti presidensialisme ini, kita tahu kita juga menciptakan sistem, sadar betul betapa presiden itu terganggu Bang kalau diintervensi Bang. Bayangkan misalnya presiden mau bikin acara besar di satu provinsi, tiba-tiba ada partai politik memboikot acara itu. Loh nggak ada Bang, kalau saya presidennya Bang, saya penjara itu gubernur. Dan saya penjara siapa yang nyuruh gubernur itu Bang. Kalau saya presidennya. Ini adalah subversi kepada presiden dalam negara kesatuan, itu nggak boleh Bang. Nah yang begini-begini Bang, kerasanya di Pak Jokowi dipendam gitu loh. Nah begini Bang, kita introspeksi lagi ke depan, nggak boleh lagi. Kalau kita mau politik ini terang benderang semua, hentikan mengelola politik dari belakang layar. Taruh semua ini di atas meja, kita bicara di atas meja sebagai negara yang transparan. Baru Indonesia maju Bang. Kalau kita kendalikan politik ini dari belakang, bahaya Bang. Inilah yang menyebabkan orang seperti Pak Jokowi dengan tradisinya, dia simpan. Akhirnya dia melakukan juga semacam, ya bisa dibilang politik juga di dalam internalnya. Karena mungkin itu juga tradisi yang ada di dalam dirinya gitu. Tapi dia adalah
anak dari reformasi, dari kebudayaan politik demokratis yang sebenarnya pengen main di depan layar, tapi karena banyak yang main di belakang layar, akhirnya dia punya mekanisme. Nah, Pak Prabowo kita lihat dengan kulturnya dan Pak Jokowi akhirnya nyambung dengan Pak Prabowo. Saya kira kita akan mulai politik di depan layar ini, Bang. Kalau kita mau Indonesia ini baik, Bang, nggak ada, Bang. Politik belakang layar kita hentikan. Partai politik jangan bikin dapur sendiri. Nanti dikasih kementerian, jangan bikin dapur sendiri di situ. Semua itu adalah hak prerogatif presiden dan harus loyal kepada presiden. Tidak ada loyalitas ganda, Bang. Bagaimana ada ketua umum partai kader partai dalam kabinet, mohon maaf ya, saya punya bos lain. No, nggak boleh, Bang, itu. Haram itu kita ucapkan dalam presidensialisme. Niat aja haram, tak nggak boleh. Nah, yang begini kita hentikan, Bang. Ya, kalau kita mau, ya kan, politik itu terang benderang gitu, Bang. Kalau enggak, ya udahlah, Bang. Kita main belakang semua dan itu yang membosankan, Bang. Ini yang akhirnya kita nggak bisa jelaskan semua, Bang, karena semuanya di belakang layar. Ya, memasuki 30-an kita, 30 tahun kita ini, kan kita udah reformasi nih kan, sudah 25, 26, 27 tahun. Seharusnya kan pola-pola seperti itu main di belakang, ya kan, ada engineering rekayasa politik di dalam, itu kan harus sudah kita tinggalkan. Kalau memang seperti Bung Fahri bilang, kita mau maju ke depan, ya kan, karena akan menyulitkan posisi presiden. Nah, saya ke Bro Lim gini, kan bagaimana membangun satu konsolidasi nasional. Presiden kan harusnya berpikir ke arah situ, tapi kalau diganggu gimana nih Bro Lim, nggak bisa jalan. Dalam konteks Pak Jokowi, dia luar biasa, Bang Julvan. Artinya apa yang seperti Bro Fahri sampaikan tadi, nggak mudah posisi dia memimpin sebuah negara 10 tahun ini dengan situasi yang dialami. Itu sangat tidak mudah, tapi dia setidaknya masih berhasil lah mensiasatinya, Bang. Nah, karena itu kemudian momentum terpilihnya Pak Prabowo di Februari 2024 yang lalu, Pak Prabowo adalah seorang ketua umum partai dan partainya cukup besar. Dia sekarang menjadi seorang presiden yang artinya dia punya posisi atau standing yang berbeda dari Pak Jokowi. Pak Jokowi ketika jadi presiden bukan penguasa parpol, Bang. Pak Prabowo adalah ketua umum, ketua dan pembina parpol besar. Jadi saya optimis apa yang Bro Fahri bayangkan tadi, politik yang terang benderang, politik yang terbuka, yang semua taruh di meja, itu Pak Prabowo bisa lakukan. Karena dia punya keberanian untuk melakukan itu, dan seperti pidatonya kemarin, dia tegaskan bahwa dia bukan orang yang suka berbasa-basi, yang suka menjilat, apalagi sebaliknya gitu, Bang. Kira-kira saya rasa ke depan kita harus percaya, kita harus optimis bersama-sama bahwa kita punya Pak Prabowo yang lebih leluasa dibanding Pak Jokowi memimpin Indonesia ke depan, Bang. Ya, artinya kan Bung Fahri yang punya pengalaman di parlemen ya. Saya kira ini kan artinya DPR kita ini harus betul-betul solid ya. Ya, itu tadi, DPR tidak boleh kehilangan kesadaran bahwa dia dipilih rakyat untuk ngawasi pemerintah. Dan ngawasi pemerintah itu dua sisi, Bang. Kalau dia baik, katakan dia baik. Kalau ada salahnya, ungkapkan kesalahannya. Sebab itu hak rakyat untuk tahu kesalahan itu. Jangan pribadi. Ketua umum partai saya nyuruh saya, pokoknya pemerintah ini nggak ada benarnya, meskipun dia benar. Atau ketua umum saya meminta pemerintah ini nggak ada salahnya, meskipun dia salah. Nggak boleh begitu, Bang. Yang milih ini rakyat, bukan ketua umum partai. Rakyat sono nunggu. Jadilah kalian sebagai penyambung lidah rakyat, penyambung hati rakyat, penyambung mata rakyat, yang mereka tidak bisa datang ngomong ke forum-forum negara, Bang, yang mewah itu, tapi mereka merasakan itu yang kita sambung. Jangan kemudian kita salah paham dengan permainan di belakang layar ini, Bang. Saya terus terang, Bang, saya kan juga korban dari memberontak kepada permainan di belakang layar, karena saya bilang nggak bisa. Anggota dewan tuh harusnya dibebaskan untuk mengatakan apa yang dia lihat, apa yang dia saksikan, karena anggota dewan tuh, Bang, punya akses kepada data. Saya dulu, Bang, kenapa saya begitu berhenti di DPR? Saya nggak berani ngeritik pemerintah. Kenapa? Datanya lepas, Bang. Kalau saya sebagai anggota dewan, saya bisa panggil BPK ngasih saya data. Saya bisa mengajukan permohonan audit. Saya punya tim riset yang banyak, Bang, untuk meneliti data-data pemerintah ini benar atau salah.
Sehingga saya berani berbicara di sini ada masalah di sini, dan itu baik Bang. Dan yang saya kagum itu Pak Jokowi menangkap itu sebagai sesuatu yang baik. Pak SBY juga demikian. Jadi beliau waktu mendengar saya mengkritik, bahkan beliau bilang, kalau teman-teman DPR, terutama pimpinan ke istana, ajak Mas Fahri dong, kita pengen dengar apa yang dia pikirkan. Jadi sebenarnya Bang, Presiden kita mengapresiasi kata-kata yang kita tidak sembunyikan, tidak menjilat, tidak eufemisme dan sebagainya gitu Bang. Itu yang sebenarnya politik di atas layar itu maksudnya itu Bang gitu loh. Sehingga anggota dewan ini 580 orang yang ngomong dong. Ini nanti yang ngomong cuman maksimal 10%. Yang lain apa kerjaannya Bang? Jadi calo, ya kan? Cuman datang diam duduk. Cari proyek. Akhirnya kalau ada yang salah tiba-tiba ambruk total Bang. Nggak boleh. Jadi saya tuh ada kesan gini Bang ya. Kalau di dalam tasawuf itu kan Bang ya. Abang kan ingat itu. Ada tugas akal, ada tugas hati. Tugas akal itu adalah mengantisipasi dinamika, pikiran, informasi. Tugas hati itu bertahan. Kira-kira bangsa itu juga ada begitunya Bang, supaya dia lahir jadi tradisi. Jadi ada yang bertugas sebagai akal gitu ya. Nah inilah oposisi ini, dia bertugas sebagai akal, dia harus terus berbicara. Tapi juga harus ada yang menjaga keputusan pengadilan, hakim dan sebagainya. Itu yang menjaga. Nah yang mendinamisir ini adalah eksekutif kita. Untuk menjaga keseimbangan bahwa ada yang namanya kemajuan, progres, tapi ada juga yang harus tetap. Nggak boleh semua kita bongkar mulai dari nol Bang. Kapan kita membangun tradisi, kapan jadi peradaban, kapan jadi bangsa besar, gitu kan. Nah yang begini-begini saya kira dalam negara juga perlu. Ini Bang, kesadaran ini perlu ada gitu. Baiklah, mungkin Bro Lim dan Bung Fahri, ya kita ini sudah 40 menit lebih ini. Oh gitu ya. Terasa. Begini aja ya, tidak terasa. Ya, walaupun kalau Bro Lim nunggunya 3 jam lebih. Kita minta beliau ngomong lagi Bang, ini harus dia ya, makanya silakan Bro Lim. Terutama tentang Pak Jokowi karena beliau lebih dalam mengertinya. Kita ini kan belakangan Bang. Ya. Ya, saya menambahkan sedikit yang Bro Fahri sampaikan tadi soal bukan berarti 85% koalisi kita itu, kebersamaan kita itu kemudian membuat anggota DPR dari partai politik yang 85% tadi kemudian nggak bicara Bang. Itu juga salah kaprah namanya. Tugas mereka memang harus bicara. Mereka punya data, mereka punya bahan. Nah, apa yang mereka kritik dan mereka lakukan pengawasan kepada kementerian di masing-masing tugas mereka itu kan sebenarnya membantu presiden Bang. Iya, benar. Makanya seperti Bro Fahri cerita, Pak SBY, Pak Jokowi berterima kasih kepada Bro Fahri karena sebenarnya membantu presiden. Iya. Karena kan nggak mungkin presiden mengawasi semua menterinya secara detail Bang, nggak mungkin. Nah, itu akan ketahuan atau kalau ada yang luput misalnya itu akan kelihatan pada saat misalnya hearing antara kementerian yang bersangkutan dengan DPR. Nah kalau kita bayangkan misalnya terjadi salah kaprah, orang bilang 85% itu membuat demokrasi tumpul, membuat DPR mandul. Kita nggak pengen ke sana. Kita ingin 85% itu bersama itu untuk membangun sebuah sinergi yang kuat. Nah sinergi yang kuat itu diantaranya kalau fungsinya anggota parlemen, anggota DPR ya harus bicara, harus mengawasi kementerian-kementerian yang menjadi tanggung jawab dia gitu. Itu catatan tadi atas Bro Fahri. Kalau soal pertanyaan Bang Julfan tadi soal Pak Jokowi sendiri misalnya, saya terus terang kalau orang bilang dekat, harusnya saya harus bilang enggak lah Bang. Karena saya banyak di Singapura dan kalau bertemu Pak Jokowi saya rasa nggak lebih dari 5-6 kali lah dalam 1 tahun gitu. Jadi bisa dibilang ya bagi saya Bang, hubungan teman-teman PSI dengan Pak Jokowi itu bukanlah hubungan yang kalau dikatakan berkualitas karena keseringan bertemu, bukan Bang. Tapi memang kami tumbuh dan kami hadir di pelataran politik Indonesia ini dan nekat mendirikan partai yang isinya anak-anak semua ini lebih dikarenakan kami mempercayai ada seseorang bernama Joko Widodo, orang Indonesia asli, yang kemudian berangkat dari rakyat biasa,
dan kemudian bisa memimpin Indonesia, dan luar biasa apa yang dia kerjakan gitu. Nah, kalau ada pertanyaan orang lain, bagi kami siapa figur ini? Ya lebih daripada sekedar Presiden Indonesia, Bang. Bagi kami Pak Jokowi itu adalah cita-cita, ide besar tentang keindonesiaan yang kami bayangkan. Keindonesiaan yang kami bayangkan itu adalah sebuah Indonesia yang punya perhatian atau punya kepentingan kepada rakyatnya, walaupun tetap harus pro bisnis, Bang. Karena kami mempercayai Singapura itu maju, Bang. Dia meletakkan dasar yang utama itu adalah tujuan akhirnya kesejahteraan rakyatnya. Tapi untuk mencapai kesejahteraan rakyatnya itu, dia tidak anti orang kaya, Bang. Dia tidak anti bisnis. Dia menjadi negara yang pro bisnis. Karena itu kan kita tahu pajak di sana rendah. Karena dia ingin bisnis itu tumbuh di sana. Dengan bisnis itu tumbuh di sana dan menjadi besar, dengan sendirinya itu akan ada trickle down effect ke bawah, Bang. Ya akan bisa dirasakan oleh orang banyak. Ya. Ada pajak yang bisa dikumpulkan pemerintah dari aktivitas bisnis itu, yang kemudian berakumulasi dengan menjadi semakin banyak, dan itu yang kemudian didistribusikan untuk fasilitas umum, untuk fasilitas yang bisa dinikmati dengan begitu nyamannya oleh rakyat Singapura, Bang. Gitu. Jadi ketika kami melihat Pak Jokowi yang punya background sebagai seorang pengusaha mebel, sebagai seorang tukang kayu, dan tapi punya cita-cita atau kecintaan yang dalam terhadap rakyatnya, kami percaya ini orang yang kami cari. Kami nggak akan lepaskan orang ini dari kedekatan kami dengan dia, dan kami akan bantu dengan apa yang kami punya atas apa yang akan dilakukan orang ini untuk Indonesia. Disitulah kami menyatu, Bang, dari anak-anak yang nggak punya ya katakan anak-anak muda yang tadinya apolitis, bisa dibilang saya aja yang ngerti politik itu, Bang. Anak-anak muda yang apolitis, dan kemudian kami bersama-sama, dan kami meyakini bahwa pada saatnya pasti kami akan bersama Pak Jokowi. Jadi kalau ada orang menuduh bahwa partai ini didesain dari awal oleh Pak Jokowi, saya harus bantah sama sekali tidak. Partai ini lahir karena kami percaya ada orang baik bernama Pak Jokowi, dan bagi kami dia adalah role model, dia adalah keteladanan kepemimpinan yang kami tunggu beberapa waktu sampai kami mendirikan partai ini, Bang. Kira-kira itu saking, jadi hubungan kami sudah hubungan yang ideologis, Bang, gitu. Ya, kira dengan Pak dan Jokowi. kalau kita lihat eksistensi Partai Solidaritas Indonesia misalnya, lalu ini dikaitkan dengan Pak Jokowi, ya kalau betul-betul ini didesain oleh Pak Jokowi atau untuk Jokowi, ini saya kira udah terbang ini partai. Iya, Bang. Ya, Kalau memang itu maunya Pak Jokowi, harusnya 2018, Bang. Waktu periode pertama dia tinggal 1 tahun itu, dia ambil PSI harusnya. Jadi ketua umum PSI, di periode kedua terbang partai PSI ini, Bang. Tapi kan enggak. Bahkan anaknya pun menjadi ketua umum PSI di saat DCT, Bang. Daftar calon tetap anggota DPR-nya udah tutup. Jadi kekuatan atau orang-orang yang tanda kutip Jokowers itu nggak sempat mencaleg di PSI, Bang. Gitu. Kuota 23.000 lebih caleg se-Indonesia itu kami hanya di 9.000. Gitu. Nah intinya kan begini, apapun yang berkaitan dengan Jokowi jelek, tidak disukai dan dianggap negatif, kan gitu. Itu aja sebenarnya. Orang walaupun tidak ada misalnya sesuatu kepentingan atau kebutuhan, tetapi kalau dia berkaitan dengan Pak Jokowi, itu pasti pikiran-pikiran seperti itu muncul. Dan kita tidak heran ya, Bung Fahri ya. Karena tadi situasi seperti itu memang harus ada ya, tapi harus dengan pikiran-pikiran yang sehat, kan. Saya kira memang nanti PSI itu akan harus menulis gitu bagaimana konflik naratif antara PSI dengan PDIP misalnya, itu kan menarik itu, Bang. Karena tadinya kan kita lihat akan sejalan, tapi kemudian di tengah jalan itu ada perbedaan pandangan. Dan saya kira
itu akan menjelaskan banyak hal ke depan tentang bagaimana kita memperbaiki politik ini ke depan. Tapi keberanian untuk tampil seperti kemarin itu menjuru bicarai Pak Jokowi, ya, lebih tegas dari yang dibicarai oleh juru bicara oleh partai lain, ya. Saya kira itu padahal sebenarnya ya itu tadi kan bisa dibilang sumber daya juga dicari sendiri gitu. Karena kan buktinya juga kan PSI lebih 5 tahun dari Gelora kan, ya suara Gelora lah kira-kira hampir setengahnya PSI lah, ya kan, lumayan juga sebenarnya. Dan PSI-nya nggak terlalu besar Bang kalau kita baca itu sebenarnya sebagai sebuah fenomena gitu. Artinya sebenarnya ini ada perjuangan ideologis juga. Jadi keinginan untuk merangkai satu gagasan yang berbasis kepada model Jokowi ini, dan saya kira itu harus istilahnya itu dirayakan gitu loh, dan itu harus menjadi pendirian juga. Di antara pendirian yang penting adalah supaya kita tidak boleh mengizinkan ada orang yang mengadu domba antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, ya kan? Lalu kemudian sebagaimana metode kepemimpinan yang lalu, pemimpin yang selesai lalu kemudian dilupakan begitu saja dan bahkan kemudian dinegatifkan begitu Bang, itu nggak boleh lagi kita biarkan. Supaya proses kesinambungan itu kita bela juga gitu loh, bahwa ini adalah proses kesinambungan. Inilah hal-hal yang sebenarnya Bang harus secara tenang kita letakkan di periode yang akan datang, dan kita sangat berharap bahwa dengan kepemimpinan Pak Prabowo dan masih adanya Pak Jokowi, karena Pak Jokowi masih lebih muda dari Pak Prabowo, akan terus membuat kita selalu energinya untuk bersatu lebih kuat daripada energinya untuk berpecah gitu. Sebenarnya itulah yang kita perlukan ke depan itu, sehingga ini akan punya efek kepada penataan sistem Bang. Sistem ini Bang, terus terang aja, kadang-kadang kita tuh bingung Bang. Jadi apa betul sih ya kita mewarisi satu sistem yang seolah-olah kita harus bertengkar seperti ini Bang, dengan biaya mahal. Itu kadang-kadang saya lama-lama mikir juga, beginilah apa begini caranya gitu. Makanya kenapa saya misalnya gubernur itu dipilih DPR tuh, karena nggak akan ada pawai Bang, nggak akan ada logistik, nggak akan ada orang yang kita akan dengar itu presentasi di depan DPRD dari calon-calon yang bicara di situ, begini cara kami layani rakyat, begini cara kami layani rakyat, nonton gagasan Bang. Kalau sekarang ini calon nggak pernah pidato, ya kan, bahkan nggak pernah kita lihat, ini semua soal logistik. Nah, ini yang mesti kita tata perbaiki ke depan Bang. Ada waktu kita sebenarnya. Jadi saya percaya ya, kan sekarang ini banyak kecemasan, ya kan, Indonesia akan menjadi negara totaliter atau apalah gitu. Nah, ini saya potong nih, Bro Fahri. Ini bagus nih. Ada 2 mazhab yang lagi ramai sekarang di Jakarta. Mazhab Mr. Q, mazhab Mr. M. Itu penggagasnya Ulil Absar Abdallah. Nah, saya rasa Bang, apa yang Bro Fahri ini cocok benar. Kita sudah harus menguji yang mana dari 2 mazhab ini yang benar. Gitu. Kalau saya sudah pilih Bang, saya ikut Ulil, pilih mazhab Mr. Q. Kalau Mr. Q itu kan mazhabnya mazhab akal sehat ya. Logik. Tujuan menjadi prioritas. Tujuan kita kan memang ingin rakyat kita sejahtera, negara kita bagus, maju, kan itu Bang. Ngapain kita kemudian berjuang untuk alatnya? Kalau yang mazhab yang satu kan memperjuangkan alat nih Bang. Ya alat itu sebenarnya. Mr. M itu siapa ya? Mujani. Pantas ada, Sebenarnya kan gini Bang, kita udah paham lah alam pikiran demokrasi liberal, ya kan, sosialisme, komunisme dan sebagainya, kita sudah paham itu Bang. Dan sebenarnya antara komunisme, sosialisme, demokrasi dan sebagainya itu masih ada dalam satu kerangka sebagai ideologi materialistik yang kita bisa perdebatkan gitu, komposisinya dan sebagainya. Negara komunis sosialis seperti China bisa maju, pendapatan per kapitanya
17.000 US dollar bang. Itu bukan main-main, itu Iya. real itu. Iya. Kita ini masih 4.000, kita merdeka bareng dengan dia bisa 17.000, 4 kali kita. Iya. Dengan ideologi sosialisme. Di negara barat juga demikian, tapi negara barat itu terjadi stagnasi. Dan sebenarnya kan kalau kita baca dari mana sumber stagnasi kalau terjadi pada kita? Yaitu kita kalau mendewa-dewakan metode. Ya. Padahal metode itu tidak efektif. Ya. Padahal metode itu salah setting bang, ya kan? Nggak sampai kepada tujuan, ya kan? Kita harus observasi loh kok. Orang lain sudah 17.000, saya masih 4.000. Iya. Kan harus ada kritisisme terhadap metode kan bang? Apa kita mau meneruskan metode yang kacau ini, ya kan? Di mana yang abang bilang tadi, peralatan ini tidak dipakai secara baik, dipakai untuk berpecah belah, dipakai untuk sandera menyandera, dipakai untuk melayani hasrat dangkal kita untuk bertengkar gitu. Atau kita desain sesuatu yang lebih matang, yang lebih dewasa, dan itu kita pikirkan bersama metodenya. Karena benar bang, demokrasi yang tertahan kepada middle income trap itu tidak punya masa depan. Kita mau bang berdemokrasi gagah-gagahan, tapi orang miskin tambah banyak, lalu kita terjadi perang saudara. Atau kita menata diri sesuatu yang baik, kita akan maju, growth-nya membaik, banyak orang sejahtera, dan kita semua jadi lebih rasional bang. Dan rasionalitas ini kita perlukan juga untuk meneruskan proses pertumbuhan itu bang, bukan untuk melayani kedangkalan kita untuk bertengkar dan sebagainya. Nah, ini soal-soal yang menurut saya juga ikut kemarin tulisannya Ulil itu. Orang seperti Ulil itu mencoba Dan dia jujur mengakui bahwa dia penganut mazhab M sebelumnya. Karena kita dipengaruhi oleh pandangan agama juga kan. Ulil kan juga dipengaruhi oleh pandangan agama. Dan saya kira kita perlu agak introspeksi lah. Jadi sekarang kan saya memilih mazhab Pancasila. Jadi maksudnya mazhab Pancasila itu adalah coba kita pikirkan ulang ekstremisme di kiri dan di kanan ini. Kita harus melahirkan satu pandangan baru yang kira-kira mungkin bahkan dunia itu lagi menunggu satu pola yang sedang. Sebab orang juga takut bang menjadi komunis misalnya, takut juga. Atau menjadi liberal juga orang agak takut juga bang, ya kan dilihat apa yang terjadi di barat. Nah, sekarang kita punya jalan sendiri dan kita punya nama dari jalan kita. Kenapa enggak ini aja kita coba, kita explore, ya kan? Iya. Dan dalam kepemimpinan Pak Prabowo itu seorang tentara, ya. Kerinduan memang terbesar dari tentara itu adalah ketertiban. Itu kerinduan terbesar di alam bawah sadar tentara itu adalah ketertiban. Kadang-kadang ini dianggap oleh orang sebagai persoalan. Tapi jangan lupa, Prabowo ini juga besar di Eropa. Dia hidup dalam tradisi demokrasi. Saya sendiri melihat dari dekat keluarga Pak Prabowo itu kalau berdebat itu berdebat beneran. Antara Pak Prabowo dengan Pak Hashim, dengan kakaknya Ibu Bianti dan sebagainya, itu serius kalau berdebat. Karena ini keluarga orang pintar juga bang. Jadi, dan yang berikutnya itu bang, dia adalah anak dari ekonom besar. Di otak Pak Prabowo itu mimpi menjadi negara industri. Pikiran Pak Prabowo itu adalah ingin menjadi pemimpin negara industri. Dan itu yang dia mau lakukan sekarang ini. Kan ini mulia bang. Sebentar lagi kita jadi negara kaya, pendapatan per kapita kita mungkin naik menjadi 10.000. Pendidikan anak kita tambah baik, semua tambah baik. Terus apa yang kita mau cari? Pertengkaran. Come on gitu. Coba kita agak introspeksi sedikit lah kawan-kawan saya kalau kita lagi pidato tuh kayak kita pidato di Amerika yang pendapatan per kapitanya 40.000, 45.000 US dollar. Semua orang kenyang. Ini kita pidato di tengah masyarakat yang masih banyak orang lapar. Nah ini yang begini-begini nih bang. Ayo kita pikirkan lah. Agak serius kita berpikir soal ini bang. Jangan terus-menerus kita ini nggak ada groundnya gitu sehingga kemudian progresinya tidak nampak gitu. Saya kira itu bang. Ya kan satu kerinduan kita juga secara sederhana sebenarnya. Tadi kalau berangkat dari mazhab hati ya kan? Bahwa kan kita merindukan ini kapan seminggu sekali atau 2 minggu sekali Pak Prabowo dan Pak Jokowi bersama dengan ketua-ketua umum
ada ketua DPR di situ, ya ngobrol-ngobrol biasa lah. Ya. Ya kan membangun kebersamaan. Ya. Supaya rakyat ini juga tenang gitu. Melihat pemimpin-pemimpin elit-elit kita ini bisa bersenda gurau, bisa. Dan memang nanti pada saat mereka kembali kepada tugasnya masing-masing betul-betul memikirkan rakyat. Iya. Tapi kalau saling bermusuhan kan repot ini. Iya. Nanti pendukung partai ini kalau ketemu musuhan dengan partai ini kan, karena dia lihat pimpinannya nggak pernah bersama-sama. Iya. Iya. Pendukung Jokowi juga begitu nanti. Ya. Sekarang kita kan dulu dukung Jokowi, tidak dukung Prabowo. Akhirnya begitu. Kalau bersama-sama kan semuanya, saya kira memang ya keharmonisan itu memang harus terbangun ya, dan konsolidasi itu harus berjalan sehingga kita menemukanlah apa yang dikatakan tadi bahwa dengan tenang, dengan nyaman kita bisa bekerja untuk mencapai meningkatkan ekonomi rakyat, ya kan? Iya. Kemudian situasi politik juga bisa damai, bisa sehat. Iya. Kalau kritik lah, tapi dengan cara sehat. Jangan pakai maki-maki tiap hari marah. Iya. Lah ini ada orang kerjanya tiap hari marah, tiap hari maki-maki, ya kan? Padahal marah itu sekali-sekali kalau ada persoalan. Ini nggak ada angin, nggak ada hujan, tetap marah. Jadi seperti dagangan marah ini kan. Baiklah, Rulim, Siap. ya, kemudian Bung Fahri, Optimis kita. ya kita 1 jam bicara di podcast ini, mudah-mudahan ini manfaatnya besar sekali ya, untuk kita membangun Optimisme dan persaudaraan bangsa Indonesia ini untuk ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.